Cerita Arwah Berduka, volume yang kelima, bagian yang ketiganya. Kini, akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertama ini, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama bahwa setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah Arnold sekarang sudah bisa bangun dari pingsannya, maka tanpa menunggu lama, Arnold pun sambil terlihat sangat frustasi, dia pun kini seketika langsung berkata kepada dirinya sendiri, "Hah? Apa yang aku lakukan? Kenapa aku tadi malah pingsan tepat di depan si Cray itu? Karena meskipun aku adalah seorang hunter level 7, namun pingsan di hadapan dari lawanku atau pingsan di hadapan orang yang sangat aku benci adalah sesuatu yang sangatlah memalukan. Berdasarkan hal itu, aku pun sekarang sama sekali tidak memiliki keberanian untuk bisa bertemu dengannya lagi. Serta ini adalah terakhir kalinya bagiku untuk dapat mencoba mengalahkannya. Mengingat, mulai dari sekarang, aku akan berhenti menjadi seorang hunter, alias berhenti menjadi seorang pemburu harta." Nah, menariknya, tepat ketika Arnold sekarang sudah memutuskan untuk dapat menyerah, maka di saat yang bersamaan, salah satu teman dari Arnold, akhirnya dia pun kini segera datang untuk bisa menghampiri Arnold. Serta tanpa menunggu lama, dia pun segera menyampaikan pesan dari Cray tepat ketika Arnold tadinya sedang pingsan. Di mana menurut teman dari Arnold, inti ucapan dari Cray adalah seperti ini, yaitu Cray sangat memuji semua keberanian dari Arnold. Serta dia pun juga berterima kasih kepada Arnold karena dirinya sudah berjuang dengan sangat keras untuk bisa mengalahkan para monster yang sebelumnya sudah menyerang kota Elan dan juga hampir menyerang kota Gula. Lalu pada akhir kalimatnya itu, menurut teman dari Arnold, Cray pun juga menambahkan bahwa pada kesempatan ini, Arnold sudah gagal untuk bisa menyelesaikan ujian dari dirinya. Namun sekali lagi, itu adalah ucapan salah paham yang disampaikan oleh teman dari Arnold menuju kepadanya. Padahal kenyataannya, beberapa saat sebelumnya, Cray sama sekali tidak pernah berkata seperti itu. Mengingat satu-satunya kalimat yang diucapkan oleh Cray menuju kepada teman-teman dari Arnold adalah perintah kepada teman-teman dari Arnold untuk bisa segera menggendong tubuh dari Arnold dan juga meminta Arnold untuk bisa beristirahat. Tapi entah kenapa, ketika kalimat itu sudah disampaikan secara berantai dari mulut ke mulut, maka semua isi pesan dari Cray otomatis sekarang malah menjadi berubah. Nah, singkat cerita, setelah mendengar semua ucapan dari teman-temannya itu, maka pada kesempatan yang berikutnya, Arnold yang tubuhnya saat ini sudah bisa bergerak, akhirnya dia pun segera memutuskan untuk dapat pergi menuju ke dalam kolam dari pemandian air panas yang sekarang ada di dalam penginapan mereka, dengan sebuah tujuan untuk dapat menghindari pertemuan dengan Cray, sekaligus untuk dapat melepaskan semua pikiran negatifnya itu. Namun sialnya, tepat di saat tubuh dari Arnold saat ini sudah masuk setengahnya menuju ke dalam air, maka dari arah yang berlawanan, Cray pun tiba-tiba saja langsung mengambang. Alias, tubuh dari Cray yang sekarang sedang berenang dengan menggunakan gaya dada, tiba-tiba saja dia pun langsung muncul di hadapan dari Arnold seperti sama sekali tidak memiliki dosa. Namun, karena saat ini Cray masih belum sadar bahwa sudah ada Arnold tepat di dalam kolam air panas itu, maka Cray yang sedang bermain-main, akhirnya dia pun segera menyemburkan air panas dari dalam mulutnya itu dengan posisi masih mengambang di atas air, mirip seperti air mancur. Akibatnya, Arnold pun kini seketika langsung terkena semburan air panas yang dikeluarkan dari dalam mulut Cray. Sampai dia pun tentu saja menjadi sangat terkejut, serta nyali dari Arnold sekarang langsung menjadi sangat menciut. Di momen inilah, Cray yang sudah membalikkan badannya setelah mendengar suara teriakan ketakutan dari Arnold, maka tanpa menunggu lama, Cray pun segera menyapa kehadiran dari Arnold dengan cara menanyakan bagaimana kondisinya. Mendengar semua pertanyaan itu dari Cray, Arnold pun saat ini langsung menjadi gagap. Serta tubuhnya pun otomatis semuanya menjadi sangat gemetar. Karena pada dasarnya, Arnold pun sudah menyadari sebuah perbedaan yang sangat besar dari kemampuan mereka berdua. Sampai hal itu membuat Arnold menjadi sangat takut kepada Cray. Berdasarkan hal tersebut, maka Arnold pun saat ini sama sekali tidak mau menjawab. Tapi sebagai gantinya, Arnold pun kini malah bertanya kepada Cray, yaitu apa alasan dari Cray ada di sini, dan kenapa hunter level 8 seperti dirinya malah memutuskan untuk dapat mandi air panas di tempat pemandian umum seperti ini. Mengingat menurut Arnold, hunter level 8 seharusnya adalah hunter yang sangat kaya dan juga memiliki banyak sekali uang.
Jadi jika Cray mau, Cray pun harusnya menggunakan fasilitas mewah yang ada di dalam penginapan ini, bukan menggunakan fasilitas umum seperti ini. Nah, masalahnya di momen ini, Arnold sama sekali tidak tahu bahwa hutang dari Cray jauh lebih banyak daripada tabungannya sendiri. Jadi mana mungkin Cray bisa membayar fasilitas mahal sama seperti Hunter level 8 lainnya. Mendengar pertanyaan dari Arnold tersebut, Cray pun kini segera menjawabnya. Bahwa alasan dari Cray sekarang memutuskan untuk dapat berendam di pemandian umum adalah karena sekarang dirinya sedang berlatih. Serta dia pun saat ini sedang menunggu kedatangan dari monster naga biru lainnya untuk bisa diajak bertarung melawannya. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Pertama, Arnold tidak tahu seperti apakah bentuk dari monster naga biru yang sebelumnya sudah mencoba untuk dapat menyerang Cray. Karena di dalam imajinasi dari Arnold, monster naga biru memiliki bentuk tubuh yang sangat besar. Serta dia pun merupakan monster yang sangatlah berbahaya dan juga sangat sulit sekali untuk bisa dikalahkan. Padahal kenyataannya, monster naga biru yang bertarung melawan Cray dan juga Tino hanyalah anak dari monster naga. Jadi secara tidak langsung, ukurannya pun sekarang masih sangat kecil dan juga kekuatannya pun saat ini berada pada level anak-anak, bukan ukuran naga besar dan juga usia naga dewasa. Kemudian kesalahpahaman yang keduanya, Arnold pun juga tidak tahu bahwa monster naga biru itu saat ini sudah berhasil dijinakkan oleh Citri. Serta naga itu pun sekarang sudah menjadi peliharaan dari Citri. Selain itu, monster naga biru ini sekarang sedang berada di dalam kamar Citri untuk dapat bermain bersama dengan monster buatan dari Citri yang lainnya, yaitu Kill-Kill, Golem, dan juga monster Chimera. Yang artinya, ucapan dari Cray sebelumnya yang mengatakan bahwa dirinya sedang latihan dan juga sedang menunggu kedatangan dari monster naga biru. Itu semua sebenarnya hanyalah bercanda saja dan juga Cray hanya bicara asal-asalan saja. Mengingat menurut Cray, sebentar lagi pasti monster naga biru itu akan segera datang menuju ke dalam tempat pemandian air panas ini juga. Setelah dirinya sudah selesai bermain bersama dengan kelompok dari Citri. Gara-gara itulah, Arnold yang sekarang menjadi semakin terkena mental dan juga merasa sama sekali tidak berguna, dia pun akhirnya segera membenturkan kepalanya itu menuju kepada patung-patung yang ada di dalam kolam itu. Hingga semua patung itu pun sekarang langsung menjadi hancur. Dan juga kolam itu pun sekarang jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Tapi meskipun begitu, terdapat sebuah sisi baik dari pertemuan mereka berdua yang terjadi di dalam kolam air panas ini. Yaitu, setelah mendengar semua ucapan dari Cray barusan, maka Arnold pun sekarang malah menjadi sadar bahwa Hunter level 8 sama seperti Cray dan juga Hunter squad dirinya ternyata masih membutuhkan latihan bersama dengan monster naga. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka Arnold pun segera membatalkan niatnya untuk bisa pensiun atau untuk dapat bisa berhenti menjadi Hunter. Serta mulai dari saat itu jugalah, Arnold pun sekarang segera berkemas dan juga mengajak semua teman-temannya untuk dapat pergi. Demi bisa melanjutkan latihan mereka lagi, sampai mereka bisa menjadi skuad anggota party dari Grieving Soul. Nah, mulai dari sinilah, adegan pengejaran dari Arnold ternyata sekarang sudah selesai. Serta cerita petualangan dari Arnold untuk bisa mengalahkan Cray sekarang sudah tidak dilanjutkan lagi. Mengingat pada dasarnya, party dari Arnold sekarang sudah memutuskan untuk bisa pulang. Menarik ya, meskipun Arnold gagal menyelesaikan ujian 1000 cobaan dari Cray, tapi faktanya, kekuatan dan juga kapasitas mana dari Arnold sekarang sudah sangat jauh meningkat berkat mengikuti ujian dari Cray. Sehingga tanpa bisa dia sadari, semua luka yang ada di tubuhnya sekarang bisa sembuh dengan sangat cepat, kecuali luka pada mentalnya. Namun, tepat ketika Arnold baru saja mau pergi untuk dapat meninggalkan penginapan itu dengan tujuan untuk bisa kembali ke negaranya dan juga untuk dapat berlatih sama seperti Cray. Maka di saat yang bersamaan itu, kelompok dari para bandit yang disebut dengan kelompok bandit barel, akhirnya mereka pun sekarang langsung menyerang semua orang yang ada di dalam penginapan itu. Dengan sebuah tujuan untuk dapat menculik Cray dan juga untuk dapat bisa membunuh Cray sesuai dengan permintaan dari ketuanya. Karena bagi kelompok mereka, Cray adalah sebuah ancaman besar. Jadi lebih baik membunuhnya sekarang sebelum ancaman itu bisa menghancurkan kelompok mereka. Nah, masalahnya saat ini pasukan dari para bandit itu sama sekali tidak tahu seperti apakah wajah dari Cray yang merupakan ketua dari anggota party Grieving Soul. Jadi secara tidak langsung, Arnold lah orang yang pertama kali diculik.
Mengingat di dalam penginapan itu hanya ada Arnold saja yang memiliki penampilan sangat mencolok dengan menggunakan baju besinya yang lengkap. Ditambah, dia pun juga lebih cocok untuk bisa dianggap sebagai hunter level 8 sekaligus hunter yang terkuat di dalam penginapan itu. Jadi, dengan menggunakan gerakan secepat kilatnya, para anggota kelompok dari bandit ini yang kebetulan sudah menyamar sebagai karyawan dari penginapan, maka tanpa menunggu lama, mereka pun segera membawa tubuh dari Arnold menuju ke dalam markasnya. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh kelompok dari para bandit ini kepada para tamu lainnya yang sekarang ada di dalam penginapan. Mulai dari Citri, Lismart, Tino, Gilbert, Rudra, bahkan sampai dengan Chloe. Intinya, semua orang yang ada di dalam penginapan ini, sekarang mereka pun juga sudah diculik dengan menggunakan cara yang sama. Karena pada dasarnya, kelompok dari para bandit barel ini adalah sebuah kelompok yang sangat kejam. Jadi ketika mereka beraksi, maka mereka pun tidak akan pernah membiarkan ada satu orang pun saksi yang tertinggal. Walaupun pada dasarnya, Lismart sempat mencoba untuk dapat melawan mereka. Namun, karena terlalu banyak sandera yang dibawa oleh kelompok para bandit itu, termasuk membawa para penduduk lokal yang bukan merupakan seorang hunter, maka di momen yang sama itulah, Citri pun segera menghentikan Lismart. Serta, dia pun juga malah meminta Lismart untuk bisa menurut saja ketika mereka semua sekarang sedang diculik. Karena pada dasarnya, Citri sekarang sudah sadar bahwa di antara semua orang yang sudah dibawa, hanya ada satu orang saja yang nampaknya saat ini sama sekali tidak terlihat. Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Cray? Nah, mulai dari sinilah, maka ceritanya pun akan sedikit mundur. Karena pada kesempatan ini, kita pun akan mendapatkan cerita lain yang terjadi dari sudut pandang Cray sebelum proses penyerangan daripada bandit itu nantinya akan dimulai. Sederhananya, setelah kolam air panas tadi sudah dirusak oleh Arnold, maka Cray yang masih sangat penasaran dan juga Cray yang masih sangat berniat untuk bisa mandi air panas, akhirnya dia pun malah memutuskan untuk bisa berjalan-jalan menuju ke dalam area hutan sendirian yang terdapat tepat di belakang area penginapan itu. Karena menurut pengamatannya, Cray pun bisa melihat ada sumber air panas lain dari jauh yang nantinya bisa dia gunakan untuk dapat berendam. Berdasarkan hal itu, Cray pun kini segera pergi dengan menggunakan kimononya menuju ke tempat itu walaupun hanya dengan seorang diri. Namun ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka sebuah kejadian unik yang saat ini sama sekali tidak mereka sangka akhirnya justru malah terjadi kepada Cray. Mengingat pada kesempatan tersebut, dari dalam tanah tiba-tiba saja muncul sekelompok manusia hutan atau bisa juga disebut sebagai manusia tanah, yang sekarang mereka pun langsung menarik tubuh dari Cray dengan menggunakan kekuatan teknik rambutnya mirip seperti pada gambar ini. Serta tanpa menunggu lama, kelompok manusia tanah ini akhirnya mereka pun segera menculik tubuh dari Cray dan juga membawa tubuh dari Cray untuk dapat ikut mereka menuju ke dalam markasnya. Nah, itulah yang menjadikan alasan kenapa saat penyerangan dari kelompok bandit barel, Cray sama sekali tidak diperlihatkan dan juga dia pun sama sekali tidak bisa ditemukan. Ditambah, itu juga lah yang menjadikan alasan kenapa pasukan dari para bandit itu justru malah menyangka bahwa Arnold adalah Cray. Berdasarkan hal itu, Citri pun segera tersenyum kepada teman-temannya walaupun mereka sekarang sedang diculik. Karena menurut Citri dan juga menurut kepercayaan dari teman-temannya, ini adalah ujian dari Cray yang selanjutnya. Jadi, mereka pun sekarang hanya perlu bertahan dan mengikuti alur permainan ini sambil menunggu kedatangan dari Cray. Wow, menarik banget ya.